Oke, jumpa lagi di video kali ini kita meneruskan pembahasan mengenai object oriented analysis ya. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan topologi bahasa pemrograman antar generasi ya. Jadi antar generasi ternyata mempunyai model-model bahasa pemrograman yang bisa dikatakan hampir sama ya, mempunyai aromanya masih sama, hanya mempunyai fitur kelebihan masing-masing. Seperti kita contohkan di generasi pertama, modelnya menggunakan perhitungan matematis ya. Kemudian dari topologinya ya hampir mirip lah. Nah, sekarang kita membahas mengenai dasar dari pemodelan objek ya. Kenapa kok kita penting membahas ini ya? Karena nih ya, karena object oriented programming ini ya, kalau kita membahas object oriented ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, tidak hanya berbicara mengenai pemrogramannya saja, nah, tapi ada hal-hal yang lain. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita sudah mengerti object oriented, kemudian pemodelannya bagaimana? Pemodelan dalam artinya menggambarkan dalam diagram seperti apa, cara berkomunikasinya seperti apa. Ternyata tidak semakin mudah, malah tambah kompleks. Nanti akan kita lihat ada beberapa contoh diagram-diagram yang diperlukan dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau dari sisi programmer ya, sudah tahu MVC, model view control ya, sudah pakai kelas ya, untuk mengakses datanya pakai model. Kemudian kalau ditanya apakah bisa menggambarkan ke sisi end user atau bagi yang membayar lah. Jadi programmer mau ngomong sama ownernya, pemilik sistemnya itu ya. Sistem itu bisa apa sih? Programmer tidak bisa pakai menggunakan bahasa pemrograman, harus berkomunikasi pakai diagram. Nah, penggambaran diagramnya gimana? Nah, ini saya alami sendiri. Jadi sudah tahu MVC tapi memodelkannya gimana? Sulit. Jadi karena itu kita bahas dasar dari objek model ini ya. Jadi ini isinya ya, ada haliknya ya. Uh, Object model has proven to be unifying concept in computer science. Nah, jadi penyatuan konsep, ada beberapa konsep disatukan ya, dapat diaplikasikan tidak hanya di bahasa pemrograman saja. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kita tahu pemodelan ini tidak hanya bisa digunakan di bahasa pemrograman saja, tapi juga bisa digunakan untuk membuat desain user interface UI ya. Kalau sekarang ada UI UX juga ya. Jadi gunanya tidak hanya untuk programmer tapi untuk desain UI, dan juga bisa digunakan untuk desain database. Nah, juga bisa digunakan untuk menyampaikan mengenai arsitektur komputer. Ya, jadi kalau ada yang ngomongnya bahasa pemrograman berorientasi objek ya, tapi masihnya pakai flowchart ya, paradigmanya berbeda. Nah, paradigmanya berbeda. Kita juga sudah belajar kalau menggunakan algoritmik pendekatannya up to bottom ya, seperti flowchart. Nah, sedangkan menggunakan orientasi objek beda ya. Kita sudah bahas di materi sebelumnya. Nah, di pemodelan objek ini ya ada beberapa yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama dari pemrogramannya dulu ya. Object oriented
programming. Nah, ini ada pertanyaan nih, apa? Kemudian then what then is object oriented programming? Nah, ini ngomong nih, OOP, object oriented programming adalah metode yang diimplementasikan ya, yang isinya adalah kumpulan objek yang masing-masing menunjukkan instance of some class. Nah, instance of some class itu berarti objek ya. Jadi kelas dijadikan objek namanya instansiasi ya, instan. Nah, di mana kelas adalah anggota dari hierarki. Oh ya, jadi di OOP itu nanti akan kita temukan banyak kelas ya. Nah, dan masing-masing kelas itu akan berrelasi atau berhubungan. Nah, berhubungan dan juga akhirnya nanti bersatu. Jadi kelas-kelas itu tidak terpisah satu dengan yang lainnya dan membentuk relasi sehingga bersatu membentuk sebuah sistem. Nah, ini ada penjelasannya ya, definisinya dipecah dalam beberapa bagian. Nah, ini ya, object oriented programming menggunakan objek. Ya, ini dijelaskan ya, object oriented adalah menggunakannya objek bukan algoritma. Jadi pertanyaannya apakah masih tepat menggunakan flowchart di object oriented programming? Nah, silakan jawab sendiri ya, atau tuliskan di kolom komentar. Nah, ya, masing-masing objek merupakan instan dari some kelas ya. Jadi sudah dijelaskan objek merupakan perwujudan dari kelas. Maksudnya apa sih instansiasi itu? Jadi kalau mau pakai kelas ya diubah dulu menjadi objek. Ya, masing-masing kelas berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan inheritance relationship ya, inheritance pewarisan ya, relasi. Ini hubungannya sama hierarki. Oke, itu kalau yang OOP urusannya sama pemrograman. Nah, programmer yang berikutnya OOD, Object Oriented Design. Nah, apa sih OOD ini ya? Object Oriented Design adalah metode dari penguraian desain proses object oriented dan notasi yang menggambarkan logika secara fisik, statik, dinamis model. Nah, jadi sederhananya object oriented design ini menggambarkan. Jadi boleh dikatakan kalau OOP ini ya bahasa untuk ngomong ke pemrograman, programmer. Nah, object oriented design ini levelnya sudah beda. Ini digunakan untuk sistem analis. Nah, sistem analis kalau mau ngomong ke programmer pakainya ini ya, object oriented design. Nah, sehingga menjadi kalau sistemnya besar bisa kelihatan, oh dari modul ini ke sini kelas yang berpengaruh apa saja sih. Nah, ini digambarkan di object oriented design ya. Kemudian object oriented analisis ya, OOA. Nah, ini metode untuk menganalisa dan menentukan requirement dari perspektif kelas dan objek yang ditemukan. Nah, jadi ini juga digunakan sistem analis untuk menentukan kelas dan objek. Nah, jadi ini hubungannya nanti, jadi kalau ada project ya, ada sponsornya ya, sponsornya perusahaan A. Nah, perusahaan A mungkin membuat sistem ya. Sistem analis nanya dulu ke sponsornya ini, ke personnya. Yang dibutuhkan apa sih? A, B, C, D. Nah, itu yang dibutuhkan itu kan dari sisi penggunanya. Nah,
Tugasnya sistem analis mengkonversi dari kebutuhan pengguna ke sisi teknisnya siapa? Programmer. Nah, kenapa kok programmernya nggak suruh ngomong sendiri sama bisnis ownernya atau sponsornya? Pusing nanti sudah mikirkan program masih mikirkan analisisnya lagi, dokumentasinya yang benar seperti apa sih, kelas yang diperlukan apa saja sih, pusing, ngerjainnya double-double. Maka dari itu itulah tugasnya sistem analis, menjadi penengah ya antara sponsor ya, bisnis sponsor ya, orang yang mengeluarkan duit mempunyai proyek itu membayar mahal, perantara antara orang itu ya ke programmer. Nah, sehingga nanti semakin besar sistemnya, dokumentasinya semakin baik ya. Dan kalau mau di handover ya, mau diserah terimakan ke orang lain, dilanjutkan ke orang lain, lebih mudah. Nah, jadi tidak ada omongan wah ini saya tidak bisa mengembangkan sistemnya nih karena buatannya si X. Kalau dengan model OOA Object Oriented Analysis, OOD Object Oriented Design, dan OOP Object Oriented Programming, maka pernyataan seperti itu tidak dibolehkan ya, bisa diminimalisir karena dokumentasinya sudah ada. Oke, jadi itu aja ya dasar dari pemodelan menggunakan objek ya. Oke, sekian juga kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.